Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, begitu batu kristal memasuki tangannya, Chu Feng segera mulai mengerutkan keningnya. Tidak hanya batu kristal yang merusak jiwanya, tapi itu bahkan menyerap jiwanya. Formasi ini bahkan lebih menakutkan daripada yang diantisipasi Chu Feng. Itu hanyalah formasi iblis. Setelah menemukan bahaya di tempat ini, Chu Feng ingin pergi sesegera mungkin. Dia juga ingin dengan cepat menyelamatkan orang-orang yang ditangkap dari formasi itu. Jadi pada saat Chu Feng mulai mengangkut batu-batu kristal, ia mulai mensurvei sekelilingnya dengan mata surgawinya. Chu Feng sedang memeriksa tempat persembunyian, dan dia sedang mencari tempat di mana harta itu disimpan. Untungnya, orang-orang yang hadir tampaknya sangat takut pada bandit bis, dan karenanya mereka semua sepenuhnya berkonsentrasi pada pekerjaan mereka. Bahkan tidak ada yang berani mengendur. Karena itulah, binatang bandit tidak terus memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya di dalam formasi. Melihat bahwa mereka sudah mulai bekerja, para bandit bis memutuskan untuk pergi. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak memperhatikan Chu Feng yang sedang melihat sekeliling dan mengamati tempat itu. Semuanya, mulai dari sekarang, tidak perlu bagi kalian semua untuk dikendalikan oleh hewan-hewan itu. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar. Pria itu bernama Su Jialuo, dan dia akhirnya sadar kembali. Kakak Jialuo, akhirnya kamu bangun. Luo Xiaofeng sangat gembira melihat Su Jialuo bangun. Dan dengan segera, yang lain dari keluarga Luo buru-buru mengelilinginya. Mereka juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Kakak Jialuo, apakah kamu berhasil membuat terobosanmu? Luo Xiaofeng bertanya dengan sangat gembira. Dia menemukan bahwa, tidak hanya luka di wajah Su Jialuo yang hilang, tetapi dia juga menjadi lebih bersemangat. Sudah lebih dari 100 tahun sejak dia terakhir melihat Su Jialuo seperti ini. Alasan untuk itu adalah, karena sejak Su Jialuo memulai pelatihan dalam apa yang disebut teknik ilahi yang diwariskan dari leluhurnya, ia menjadi sangat tidak bernyawa. Dihadapkan dengan Luo Xiaofeng yang bersemangat, Su Jialuo bereaksi dengan sangat tenang dan mengangguk ringan. Tindakannya yang sederhana ini, itu menyebabkan orang-orang dari keluarga Luo menjadi bersemangat tanpa henti. Mereka merasa sangat gembira, sehingga mereka hanya akan berteriak kegirangan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut kalau mereka akan menarik perhatian para bandit bis, maka mereka pasti akan bersorak penuh semangat sekarang ini. Setelah semua, demi memelihara Su Jialuo, keluarga Luo mereka telah berinvestasi sangat besar. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat memetik hasil dari investasi mereka, dan melihat hasil kerja mereka. Secara alami, mereka akan sangat bahagia. Lagi pula, orang harus tahu bahwa ini adalah upaya lebih dari 100 tahun, dan setengah investasi dari seluruh kekayaan keluarga mereka. Kakak Jialuo, dalam hal itu, di tingkat apa kultivasimu saat ini? Luo Xiaofeng berjalan menuju Su Jialuo dan bertanya. Kultivasiku saat ini adalah peringkat 1 abadi surgawi, kata Su Jialuo. Peringkat 1 abadi surgawi, luar biasa. Kultivasimu sebenarnya meningkat dari peringkat 9 leluhur marsial, menjadi peringkat 1 abadi surgawi secara langsung. Itu benar-benar teknik ilahi, itu benar-benar teknik ilahi. Jialuo, tentu saja aku tidak salah menilaimu. Kamu tidak mengecewakan orang tua ini. Saudara Jialuo, kamu adalah kebanggaan seluruh keluarga Luo kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jialuo, orang-orang keluarga Luo semuanya diliputi oleh kegembiraan. Bahkan Luo Dali mengungkapkan ekspresi heran. Hanya pada saat itulah dia menyadari, bahwa dia telah meremehkan Su Jialuo. Selanjutnya, Chu Feng menggelengkan kepalanya ketika melihat Su Jialuo, yang kultivasinya meningkat secara dramatis. Chu Feng bisa melihat melalui Su Jialuo dengan sekali lirikan, itu dengan menggunakan mata surgawinya. Peningkatan tajamnya yang tiba-tiba dalam kultivasi, itu bukanlah tanpa sebab. Dia telah melatih semacam teknik bela diri khusus. Sementara teknik bela diri itu berhasil meningkatkan kultivasinya dengan tajam, tapi ia akhirnya membayar malapetaka untuk itu. Kemungkinannya, kultivasi Su Jialuo akan tetap berada di peringkat 1 abadi surgawi, dan tidak dapat meningkat lebih jauh selama sisa hidupnya.
Benar-benar kasihan. Dengan bakat anak itu pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai level martial immortal jika dia berlatih dengan mantap. Tapi sayangnya, dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, jalan yang salah, dan merusak masa depannya. Chu Yuyuan juga menghela nafas. Sepertinya Chu Yuyuan juga berhasil menentukan harga yang akhirnya harus Xia Jialuo bayar untuk teknik bela diri yang dilatihnya. Namun, Chu Yuyuan bisa melihat lebih teliti daripada Chu Feng. Dia bahkan bisa menganalisis tingkat kultivasi yang bisa dijangkau oleh Su Jialu, itu jika dia berlatih dengan mantap. Namun sayangnya, karena tindakannya yang dipertimbangkan dengan buruk, dia yang awalnya mampu mencapai ranah martial immortal, akhirnya hanya akan tinggal di peringkat 1 surgawi immortal. Ini luar biasa. Kami akhirnya akan diselamatkan. Kami akhirnya akan diselamatkan. Kakak Jialuo, ajari hewan-hewan itu pelajaran yang benar. Mereka telah membunuh 2 anggota keluarga kita. Melihat bahwa kultivasi Su Jialuo telah sangat meningkat melalui penguasaan yang sukses dari teknik ilahi, Luo Xiaofeng bertindak seolah-olah dia akhirnya menemukan orang yang bisa dia andalkan. Seluruh sikapnya bahkan berubah. Xiaofeng, aku bisa membawa kamu dan anggota keluargamu keluar. Namun, ada satu hal yang harus aku katakan padamu, kata Su Jialuo. Kakak Jialuo, kami adalah keluarga, tidak perlu bertele-tele. Silahkan dan katakan padaku apapun yang kamu inginkan. Aku akan mendengarkanmu tentang segala hal. Luo Xiaofeng bertindak sangat patuh, dan mirip seperti wanita muda yang sudah menikah. Tampaknya dia sudah siap menjadi wanita yang berdiri di belakang suaminya dalam segala hal. Dari sini dapat dilihat bahwa, dia benar-benar menyukai Su Jialuo ini. Xiaofeng, aku sebenarnya sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Aku sudah berjanji ketika aku masih muda, bahwa aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Jadi, aku takut aku tidak akan bisa menikahimu. Su Jialuo kata. Dan, boom, kata-katanya datang seperti sambaran petir di siang bolong. Ekspresi gembira Luo Xiaofeng segera menghilang, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia mundur beberapa langkah, dan hampir jatuh ke tanah. Su Jialuo, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Pada saat itu, Luo Dali langsung geram. Kalian semua sudah mendengar apa yang sudah aku katakan. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang aku. Namun, aku benar-benar tidak akan menikahi Luo Xiaofeng. Namun aku, Su Jialuo, akan selalu ingat bantuan dari keluarga Luo kamu di masa depan, dan aku pasti akan membayar kalian semua, kata Su Jialuo. Meskipun Su Jialuo menyatakan bahwa dia akan membayar keluarga Luo, tapi sikapnya sangat dingin, dan bahkan keras kepala. Dia memiliki sikap kalau semua harus mendengarkan, terlepas dari apakah kalian ingin mendengarkannya atau tidak. Kamu binatang sialan. Pada saat itu, Luo Dali akan meledak dengan amarah. Saat dia berbicara, dia berencana untuk berjalan menuju Su Jialuo dan melawannya. Namun sebelum dia bisa mendekat, tangan yang kuat meraih lengannya. Itu adalah ayah Luo Dali, kepala keluarga Luo mereka. Jialuo, hal-hal seperti pernikahan bisa didiskusikan. Aku percaya kalau Xiaofeng tidak keberatan menjadi selirmu, kata kepala keluarga Luo. Apakah kamu tidak keberatan menjadi selirku? Su Jialuo menoleh untuk bertanya pada Luo Xiaofeng. Tidak, aku tidak keberatan, tentu saja aku tidak keberatan. Kakak Jialuo, selama aku bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apa saja, jawab Luo Xiaofeng. Mendengar kata-kata itu, Luo Xiaofeng bereaksi seolah-olah dia melihat harapan. Bahkan sama sekali tidak ada jejak keluhan dalam dirinya. Begitu merasa bersyukurnya, dia bahkan hampir menangis. Melihat Luo Xiaofeng bertindak seperti ini, Luo Dali merasa sangat tak berdaya. Dia merasa sedih untuk adik perempuannya. Itu karena sikap cinta Luo Xiaofeng terlalu kecil dan rendah. Tiba-tiba saja, Luo Xiaofeng memandang Luo Dali dan berkata, "Kakak laki-laki, apakah kamu melihat itu? Sudah kubilangkan, kakak laki-laki Jialuoku akan berhasil. Lihatlah sekarang, aku tidak berbohong padamu. Daripada mengandalkan apa yang kamu sebut dermawan, lebih baik bergantung pada kakakku Jialuo. Apakah kamu akhirnya tahu, siapa yang lebih bisa diandalkan sekarang?" Ucap si adik. Dia sepertinya telah melupakan fakta, bahwa tunangannya ingin memutuskan pernikahan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia mulai memuji tunangannya lagi.
Melihat Luo Xiaofeng bertindak seperti ini, Luo Dali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa adik perempuannya sudah tidak tertolong lagi sekarang. Dan sepertinya, seluruh hidupnya akan hancur oleh tangan Su Jialuo itu. Xiaofeng, karena kamu bersedia menjadi selirku, itu berarti bahwa kamu dan aku masih pasangan. Maka keluargamu juga keluargaku. Dan sekarang, aku akan membawa semua orang pergi dari tempat terkutuk ini, kata Su Jialuo. Tunggu dulu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa membawa mereka pergi dari sini, kata Chu Feng. Apa katamu? Su Jialuo menjadi tidak senang mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menyapu pandangannya ke arah Chu Feng, dan berbicara dengan nada penuh penghinaan. Siapa kamu? Kamu berani sekali memandang rendah aku? Tanya Jialuo. Aku tidak memandang rendah dirimu. Mungkin kamu tidak merasakan, bahwa ada peringkat 3 abadi surgawi yang mengawasi tempat ini. Dengan ranahmu di peringkat 1 abadi surgawi yang mencoba untuk meninggalkan tempat ini, itu sama saja dengan mencari kematian, kata Chu Feng. Chu Feng tidak berbohong. Dia telah meneliti bagian luar sejak dia tiba di tambang. Meskipun dia belum menemukan harta karun dari bandit bis, dia telah benar-benar menentukan kekuatan mereka. Kekuatan keseluruhan dari bandit bis sama sekali tidak kuat. Dan bahkan, ada banyak kekuatan di alam atas Ciliokosem besar yang mampu menghilangkan bis bandit. Namun, Chu Feng telah menilai bahwa ada lebih dari 100 ahli tingkat abadi immortal di antara bandit bis yang hadir. Yang terkuat di antara mereka adalah 2 siswa di peringkat 3 abadi surgawi. Meskipun kultivasi itu masih akan sangat lemah di alam atas Ciliokosem besar, tapi mereka tidak ada yang bisa dilakukan Su Jialuo. Tidak mungkin. Dengan persepsi aku, bagaimana aku bisa tidak dapat merasakan keberadaan para ahli tingkat abadi surgawi? Su Jialuo tidak percaya klaim Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu bisa merasakan kultivasiku? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku bisa merasakan kultivasimu. Kamu hanyalah seorang leluhur bela diri. Su Jialuo berbicara dengan sangat meremehkan. Su Jialuo, jangan kasar. Orang itu adalah dermawanku, dan orang yang telah menyelamatkan aku. Pada saat itu, Luo Dali berdiri. Dermawanmu, apakah kamu menjadi bodoh? Kamu itu seorang dirkna abadi sejati. Namun dia yang hanya leluhur bela diri kamu oanggi sebagai dermawan. Luo Dali, tampaknya kamu benar-benar tumbuh semakin bodoh. Su Jialuo melihat ke Luo Dali dengan jijik. Kamu bajingan sialan lebih rendah dari babi dan anjing. Jika bukan karena keluarga Luo kami, bagaimana kamu bisa mendapatkan posisi kamu saat ini? Namun kamu berani memarahi aku seperti ini. Luo Dali segera menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Ayo maju, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan coba saja. Tuan muda ini sangat senang. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menyelamatkan keluargamu. Jika kamu ingin membuat tuan muda ini tidak bahagia, maka kalian semua akan mati, ucap Jialuo. Melihat Luo Dali ingin bertarung, Su Jialuo benar-benar menyipitkan alisnya, dan mengeluarkan sensasi dingin dari matanya. Kamu, melihat Su Jialuo bertingkah seperti itu, Luo Dali mulai menggertakkan giginya dengan marah. Namun, dia tidak berani menyerang Su Jialuo. Karena bagaimanapun, Su Jialuo benar-benar memiliki kekuatan untuk membantainya. Dibanjiri oleh amarah, Luo Dali memandang Luo Xiaofeng dan berkata, lihatlah suami baik yang telah kamu temukan. Coba lihat, orang seperti apa dia. Dia hanya lebih rendah dari binatang, ucap Luo Sali. Kamu diam. Aku menolak untuk membiarkanmu berbicara buruk tentang kakak Jialuo. Balas si adik. Dihadapkan dengan teguran Luo Dali, Luo Xiaofeng malah menunjukkan ekspresi marah. Itu seolah-olah dia akan menjadi musuh kakak laki-lakinya, jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun. Dali, kamu tidak boleh tidak sopan terhadap Jialuo. Dali, sebenarnya apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu bisa membantu orang luar seperti ini? Selain itu, kepala pemuda itu memiliki masalah. Bisakah kamu juga memiliki masalah dengan kepalamu? Bagaimana kamu bisa memanggilnya dermawanmu? Dengan kultivasinya, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Bahkan yang lain dari keluarga Luo mulai berbicara atas nama Su Jialuo. Sebenarnya, bagaimana mungkin mereka tidak jijik dengan tindakan Su Jialuo? Mereka juga merasa sangat tidak senang.
Namun sayangnya, mereka hanya tahu bahwa Su Jialuo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itulah, mereka merasa bahwa mereka harus menyanjung Su Jialuo dan mematuhi semua tuntutannya. Aku, menjadi sasaran oleh keluarganya sendiri, Luo Dali bahkan merasa lebih sedih. Tidak dapat membantu dirinya sendiri, dia melihat ke arah Chu Feng, dan tampaknya ingin Chu Feng membela dirinya. Aku sudah berjanji pada saudara Luo. Jadi aku pasti akan menyelamatkan kalian semua dari tempat ini. Namun, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Jika sesuatu terjadi pada kalian semua sebelum aku memverifikasi apa yang ingin aku verifikasi, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Jadi, alangkah baiknya kalian semua menunggu sedikit lebih lama. Nanti aku akan membawa kalian semua dari sini, kata Chu Feng. Anak muda, kamu pasti benar-benar gila. Dengan kultivasimu itu, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan kami? Ucap ayah Luo Dali sambil menatap Chu Feng, itu dengan tatapan penuh penghinaan dan cemoohan. Ayah, apa gunanya bagimu untuk bersusah payah berbicara dengan pria gila itu? Ucap si adik. Kakakku sudah terbelakang, apakah kamu juga akan terbelakang? Sikap Luo Xiaofeng bahkan lebih keji. Jika bukan karena kamu semua adalah keluarga saudara Luo, aku benar-benar tidak ingin menyelamatkan kalian semua. Ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak marah, itu karena orang-orang seperti mereka tidak pantas membuatnya marah. Chu Feng merasa bahwa mereka adalah orang yang sangat disesalkan. Meskipun orang yang bisa menyelamatkan mereka sudah jelas ada di hadapan mereka, tapi mereka memunggungi orang itu dan memandangnya dengan jijik. Inilah tepatnya yang mereka maksudkan dengan pandangan picik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.